Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini yang ada di meja saya ini Eka, Yeni, sama Selina ya. Ini yang mau ujian. Udah pada bikin ini PowerPoint, mau latihan. Jadi kita termati apa yang Mohon maaf Pak, kalau PowerPoint-nya untuk saya sendiri belum membuat Pak. eh, Saya menunggu untuk koreksi dari skripsinya dulu Pak. lama nanti. Eh, Saya kebetulan agak sibuk ya. Jadi kalau gitu gini, apa yang mau ditanyakan? Eh, untuk saya Pak, saya mau tanya Pak, kan saya kode PDB-nya itu satu ACC sama satu EVE ya Pak. Hmm. Itu kan sama-sama targetnya di asetylcholinesterase. Hmm. Tetapi kenapa pada acetogenin itu yang di PDB EVE itu lebih tinggi, tapi yang di ACC itu malah kurang, Pak? Hmm. Maksudnya yang lebih tinggi itu hasil molekul G-nya atau apanya? Hasil molekulnya, Pak. Maksudnya hasil dockingnya itu, Pak. Kan Hmm. sama pembanding gitu loh, Pak. Hmm. Kalau yang di EVE itu acetogenin itu hasil dockingnya itu lebih tinggi dari pembanding semuanya gitu. Tapi Hmm. kalau yang di ACC malah acetogenin lebih Hmm. tingginya hanya di sama asetilkolinnya, Pak. Hmm. Coba Kalau sama pembanding obatnya itu ditampilkan. lebih rendah. Coba share screen ya, ditampilkan biar kita Ditampilkan hasil dockingnya gitu, Pak. ya ini Bentar ya, Pak. ya ini kan. Iya, Pak. Hmm. Ya ini soalnya saya apa mohon maaf Bapak sibuk banget jadi belum tak koreksi. Ya ini coba tak buka. Ya ini. 1 ECC astegonim 100 replikannya berarti bagus ya. Berarti bagus. Ya terhadap astetilkolin juga bagus. Terhadap risfastibik bagus. Sakrin bagus. Tapi ini rata-ratanya berapa? Rata-ratanya tapi ini ya. Bentar. Bentar tengok rata-ratanya. Rata-ratanya astegoninnya -85 ya. Dibanding replikan ternyata kalah ya. Iya, Pak. Astetilkolin bisa. Yang jelas dia ya, jadi dia takrin kalah ya. Jadi ini pote apa istilahnya bisa untuk ini, bisa untuk apa Alzheimer, tetapi masih kalah dibanding takrin, dibanding replikan dan estogenin. Ini di kode 1 ACC. Terus yang satunya kode apa? Yang satu EVE, Pak. Gimana? Sudah muncul apa belum, Pak? Belum ya? Mungkin diulang ya. Coba, tak. Ya, Nah, Pak. nah Berikut yang ini. EVE, Pak. Ya, kodenya lupa ya. Ini yang total skor itu harusnya diganti kode aja itu. Oh, iya, Pak. Replikan 100, asetilkolin -61. Acetogenin, oh bagus ya acetogenin. Rifastigmin, akrin ya. Ya, jadi memang nggak harus sama karena coba kita
cek ininya. Apa itu? Bisa nampilkan ini internetnya, kode PDB. Itu sekalian diganti aja, total skornya diganti kode. Nah, terus disimpan, terus coba saya pengen tahu di RCSB-nya kayak apa. Satu EV itu kayak apa? Bentar. Referen liganya apa? Ke bawah coba. Ini Pak, E20. 20 ya. Iya Pak. 20. Coba di judulnya apa? Judulnya tadi? Itu tiga dimensi struktur of Alzheimer drug E20 membentuk kompleks dengan target dan kondisi saja. Oke. Nah, E20. Kalau yang tadi takrin ya berarti kan Yang satu satunya ACC takrin, tapi. Iya Pak. yang ininya E20 20. Iya, Coba ditampilkan lagi tadi skornya tadi. yang sekolah tadi. Hmm. Yang satu ACC atau yang satu FE Pak? Satu ACC coba. Itu kok replikan dengan takrin kok beda gimana itu? Satu ACC kan replikannya kan takrin. Satu. Iya Pak. Terus kok ada replikan sendiri, ada takrin sendiri gimana? Yang ini tuh yang takin ambil yang senyawa lainnya gitu Pak. Nggak pakai yang replikan. Kan sebenarnya replikannya juga takin kan Pak. Hmm, Apa jadi yang takinnya dihapus saja jadi Pak. jadi yang replikan itu dalam apa garis miring takrin. Nah, yang takrin ini nggak usah lagi. Berarti yang ini dihapus terus Iya, yang yang replikan itu replikan. dalam kurung takrin gitu. Jadi biar nggak bingung nanti ya. Jadi biar orang tahu kalau replikannya itu takrin gitu. Dalam kurung takrin gitu. Nah, jadi kalau dari sini itu asetogenin itu hanya bisa mengalahkan asetilkolin ya, berarti bisa juga menginhibisi gitu ya. Iya. Nah, terus kalau yang tadi, yang satu tanya tadi, coba diulang yang satunya tuh. Yang satunya itu replikannya dalam kurung 20 20 gitu. Kalau dari sini berarti replikannya itu eh, minus 114 ya, estrogenin minus 132. Nah, kesamaannya di sini adalah estrogenin itu bisa untuk apa? Bisa mengalahkan
asetilkolin ya. Jadi bisa sebagai anti Alzheimer ya. Tapi kalau di sini bisa mengalahkan rifastimin dan takrin. Nah, itu nanti yang akan menjadi hakim adalah uji in vitro ya. Nah, jadi yang jelas sama-sama bisa menginhibisi asetilkolin ya. Nah, jadi nanti di pembahasan kayak gitu. Nanti yang bisa menghakimi adalah uji in vitro. Makanya langsung disarankan nanti diuji in vitro bagaimana pembandingnya tadi. Rivastigmine, takrin. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Berarti apa kode ini tidak bermasalah ya Pak? Misal nanti Nggak kok bisa masalah. kodenya beda, tapi sama Efligannya aja apa acetogeninnya aja sama Efligan kalah gitu. Berarti tidak masalah ya Pak? Oh, nggak masalah. Ini kan beda-beda. Justru justru beda kode itu biasanya referensikannya beda. Makanya itu perlunya kita memilih kan, memilih. Kalau penelitian itu kan sebaiknya itu kan kita ada keunggulan gitu kan. Nah, makanya jadi tapi nggak apa-apa. Yang jelas kan di sini dua-duanya bisa menang terhadap asetilkolin. Berarti Acetyl. ini bisa sebagai inhibitor. Masalah kekuatannya, nah di sini ada perbedaan. Oleh karena itu perlunya uji in vitro. Harus dikonfirmasi ke uji in vitro begitu. Terus ini apa tak tengok kok validasinya apa kok kurang bagus ini. Coba di bawah enggak naskahnya. Yang apa Pak? Naskah skripsinya bawah tuh di halaman berapa ini? Di halaman 22. Coba Anda ininya ada arsipnya toh. Ada Pak. Nah, coba Anda share di apa hasil validasi 1 ACC. Nah, ini kan sangat jelek ini. Yang gambar Yasara itu loh. Atau webnya aja Pak? Kalau bisa apa Yasaranya biar nanti tak tunjukin. Oh, baik Pak, sebentar Pak. Hmm. Apakah sudah terlihat Pak? Nah, kayak gitu. Coba dihitung. Dibuat steak. Nah, kamu di apa di gambar ya kan kayak gitu toh. Jadi kalau RMSD itu apa namanya?
kalau sudah ada dua-duanya gitu, itu nggak akan, kan rumusnya kan RMSD kan, dari root Ya. mean square deviation. Jadi kayak gini-gini itu bisa dibesarkan biar enak, terus bisa diputar, nggak akan merubah angka. Terus dibesarkan, misalnya tarik ke sini, klik kanan, tarik ke muka kita. Nah, kan enak toh. Jadi jangan kecil iya itu ya. Jadi bisa apa? Bisa lebih informatif gitu loh. Ya. Nanti di naskah diganti ya. Baik, Pak. Jadi jangan kecil banget, kecil terus nggak jelas, kalau itu kan bagus. Terus yang lampiran-lampiran itu kok kayaknya terlalu kecil ya, bisa kan dibesarin sebenarnya. Angka-angkanya kecil banget ini. Kan Yang apa, Pak? di lampiran Skodokeng itu kan banyak sekali kecil-kecil banget toh. Kan sebenarnya ini Oh masih iya, Pak. bisa dimaksimalkan. Kan ini bisa dipotong sampai ke kolom C saja. Ini kan banyak apa? Banyak ruang kosong gitu kan. Nah, Oh, jadi iya, itu Pak. bisa dibesarkan biar enak gitu. Ya, semua lampirannya kecil-kecil banget, jadi apa? Bisa dibesarkan. Tak tengok kesimpulannya. Kode PDB memiliki rata dokeng lebih stabil dibanding senyawa masih tipenya. Asetogen ini memiliki skor dokeng lebih stabil pada senyawa benih asetilkolin, yaitu nanti dicek lagi ya pada senyawa Iya, Pak. ini kode PDB senyawa uji memiliki rata skor dokeng senyawa benih asetilkolin. Kode senyawa rata kodoking yang lebih stabil pada senyawa pendamping pada senyawa uji memiliki rata kodoking minus, oke, yang lebih stabil terhadap ini rata sekian lebih stabil. Senyawa pembandingnya berapa? 1 ACC Yang itu apa, Pak? takrin ya. Jadi Yang ACC. senyawa pembandingnya ya. Jadi asetilkolin dan takrin. Takrinnya -9. Berarti senyawa sebagai kandidat obat sebagai obat ini di mana rata kecerdasannya lebih rendah. Oke, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara in vitro. Ya sudah. Terus saya nengok pustakanya buku saya udah. Ya. Sekarang apa lagi yang mau ditanyakan? Jadi harus jelasnya. Jadi Alzheimer itu adalah penyakit yang intinya itu kadar asetilkolin itu di bawah normal. Nah, di bawah normal itu kenapa? Karena apa? Hidrolisanya oleh enzim asetilkolin esterase itu terlalu cepat. Oleh karena itu obatnya harus menginhibisi enzim, ya. Menginhibisi enzim. Kapan dia bisa menginhibisi? Kalau skor dokengnya lebih stabil dibanding skor dokengnya asetilkolin terhadap enzim. Begitu ya. Jadi harus apa? Harus bisa menjelaskan ya. Ada yang mau ditanyakan nggak si siapa? Tia. Yeni Tia. Sebenarnya masih ada sih, Pak. Coba Apa? Eka sama Shalina dulu aja, Pak. Mungkin Hah? baik ada yang Apa yang mau ditanyakan? masalah ikatan hidrogen sama hidrofob itu loh, Pak. Gimana? Masih masih bingung, Pak. Kan yang apa? Yang di leak plot eh yang di leak plot itu kan ada yang hijau, tulisannya ada yang hijau sama yang hitam gitu, Pak. Ya, Dan itu tuh apakah penulisan itu yang berhubungan dengan ikatan hidrogen sama hidrofob atau bagaimana, Pak? Atau ya. yang di Coba di primer itu. itu, Pak? Coba di apa? Share screen link plotnya. Bentar, Pak.
hasilnya saja atau gimana, Pak? Enggak, langsung ke softwarenya. Langsung ke softwarenya. Baik, Pak. Enggak. Oh ya, ini apa harusnya sudah tahu ya. Jadi dalam membuat tabel itu jangan dipotong gini. Ini nomor 33, ini kan bisa bisa apa namanya? Bisa digeser ya. Jadi bikin tabel itu jangan kepotong. Halaman 33 itu harus jadi satu itu. Kan bisa satu halaman itu. Berarti langsung dibuat halaman selanjutnya aja gitu, Pak. Nah, iya, nggak apa-apa. Kalau bisa disesali apa nanti gitu. Kalau kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Di apa langsung di itu. eh, jadi apa? Di mana-mana kalau bikin tabel nggak boleh kepotong. Baik, Pak. Hmm. Nah, itu. Nah, itu kan. Itu coba yang color sudah pernah tak ajar itu. Colornya diklik coba. Terus bond. Nah, itu digeser, geser kanan. Itu harusnya kalau pas penampilan masuk itu. Bisa tahu digeser ke kanan. Workhouse-nya itu nah itu kan. Jadi kalau yang hijau itu kan hidrogen bond, berarti ikatan hidrogen. Nah, itu kan kelihatan ada ikatan hidrogen 2 2, berapa itu yang dengan glisin 225 itu kan. Kalau di Bimol kan bisa diklik itu kan. Jadi sebaiknya itu di apa? Dicantumkan. Jadi nanti enggak ribet kalau apa? Jadi nggak banyak tanya penguji kalau sudah ditampilkan, oh warnanya ini berarti ini begitu. Oh, berarti berarti garisnya ini ya, Pak, ya yang apa hidrogen, ikatan Iya hidrogen itu atau ikatan apa gitu. hidrogen itu ikatan hidrogen. Berarti Akan yang ini ya, Pak, antaranya iya antaranya glisin sama ini. iya. Jadi itu kan ada ikatan hidrogen antara glisin dan molekulnya. Nah, kalau saya pernah menyarankan molekul kita itu kita tebelin. Udah pernah tahu tak ajarin settingannya? Yang kalau yang dilipat belum paham, Pak, saya, Pak. Kalau yang di Paimol, Oh ya, itu ya. dia apa? Di coba itu ditutup dulu. Oh, sebentar, entar. Nggak usah tutup. Bentar tak jelasin. Nanti tak jelas. Oh, udah terlanjur. Ya udah. Jadi tak kirim ini ya. Saya tak share screen, tak kirim settingannya ya. Settingannya jadi kirim.
settingannya. Nah, tak simpan di mana ini? Ini. Oh, desktop. Woy. Nah, itu tak kirim settingan leak plot ya di grup ya. Nah, nanti di kayak gini. Nanti dirubah kayak gini biar jadi berbeda antara asam amino dan ligan kita. Jadi jelas gitu ya. Oh, Ini sudah tak kirim ini. iya Pak. Nah, terus tadi yang coba diulang lagi. Kamu share screen lagi yang tadi. Tak tunjukin tadi. Oh, iya Pak. Nah, nanti ngaturnya di size itu ya. Oh, yang Size ini ya bawah Pak. itu. Size. Kok Oh, itu tidak bisa ya ditutup Pak? dulu. Yang colornya ditutup dulu. Digeser. Geser dulu terus di X. Ya, geser ke kiri dulu. Lagi ngambek Pak, nggak bisa digeser Pak. Bentar Oh, Pak. Saya stop screen dulu ya Pak. oh ya. Atania udah ujian proposal belum ya? Belum, Pak. Belum. Mau kapan mau ujian? Ini rencana ngajuin tanggal 10, tapi Pak-nya itu belum ngasih jawaban, Pak, bisa apa enggaknya untuk nguji. Hmm. Nah, si Yeni ya. Gimana Pak? Iya Nah, Pak. jadi nanti kalau misalnya ada sudah ada penelitian acetogenin, sudah ada penelitiannya in vitro misalnya, terus nanti kan penguji nanya, ini kenapa sudah ada yang neliti, kenapa diteliti lagi? Iya, itu sudah diteliti, tapi kemungkinannya dia trial and error. Kita itu ingin ngajari di zaman sekarang ini dengan komputasi. Jadi tidak trial and error. Kebetulan dia sudah neliti, tapi itu saya yakin itu kebetulan. Artinya itu kedepannya itu harusnya pakai komputasi sebelum apa in vitro itu harusnya in silico dulu. Kalau ada yang nanya gitu, Iya biasanya Pak. kan pengujinya pada gitu biasanya. Ini ngapain diteliti? Kan sudah ada penelitian. Ya kita ingin apa ke zaman komputer, komputasi gitu. Dan itu hanya contoh, bisa untuk
yang lain-lain. Kebetulan contohnya sudah ada yang neliti. Jadi kalau ujian itu anggap saja orang lain itu hanya coba-coba bertanya gitu. Jadi jangan terus misalnya ada pertanyaan yang bagaimana terus minder, jangan. Itu sengaja untuk menguji mental. Iya, Pak. Ini sudah bisa, Pak. Bentar. Sudah. Nah ya, jadi nanti di size itu diklik terus nanti yang dicontoh itu dicontoh yang saya setting tadi. Nah nanti dicontoh apa itunya kayak gitu settingannya. Sekarang coba di X dulu yang size definisi di X. Nah terus nanti kalau ada penguji nanya itu ada angka 2, apa itu? Apa itu? Yang hijau itu apa itu? Apa ya? Jarak atau apa gitu, Pak? Jarak ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Apa ikatan hidrogen? Eh, Ikatan hidrogen adalah ikatan antara hidrogen, nah, sesuai dengan namanya, antara hidrogen dengan atom yang lebih elektronegatif, biasanya O, N, biasanya 2 itu. Nah, sekarang ditanya, itu kok itu di situ kok ikatannya terjadi di bola yang merah dengan bola yang biru. Berarti yang merah itu apa itu? Bola merah itu artinya apa? bola merah. Bukan, nggak usah dihitung. Merah itu mana tuh ya? Mau dicari di situ, coba. Kalau dicari di situ di mana nyarinya? Yang di Nah, atom itu, Pak. oh, Yang merah oksigen. nah, yang biru apa? Yang biru nitrogen. Nah, terus penguji nanya, katanya ikatan hidrogen itu antara hidrogen dengan atom yang lebih elektronegatif. Kenapa di liquid ini kok ikatan hidrogen kok antara N dengan O? Coba jelaskan. Bisa nggak? Belum bisa, Pak. Jadi itu gunanya karena di sini itu di hidden ya. Jadi sebenarnya ikatannya bukan O dengan nitrogen, tapi pasti ada hidrogennya. Oleh karena itu harus diklik yang bimol. Itu ditutup dulu, colornya ditutup, terus diklik yang bimol. Nanti dicermati di sana. Tadi glisin 225 ya. Iya, glisin 25. Nah, coba di double klik. Masih loading, Pak. Ya. Saya stop dulu ya, Pak, untuk Ya. resign.
Sudah diskusi sama Pak Badrul? Belum, Pak. Rencananya habis dari Pak Heri ke Pak Badrul, Pak. Nah, coba itu. Nah, itu toh, itu kalau diklik S, coba S-nya diklik kanan. Nah, jadi sebaiknya pada saat penampilan itu jangan putih ya. Putih itu pada saat ngeprint aja, karena lebih jelas kalau backgroundnya itu hitam. Oke, Pak. Ya, jadi dibuat hitam dulu. Nah, lebih jelas ya. Jadi di situ itu kalau dipencet S tadi itu ada tadi 225 ya, 225. Nah, itu di situ itu sebenarnya kode asam amino satu huruf sebenarnya. Yang Oh, yang itu ini, ya. Pak. Ya, itu kode satu huruf sebenarnya ya. Nah, Hmm. untuk membesarkan itu F-nya diklik coba, F diklik. Nah, F diklik terus S-nya coba diklik lagi, S-nya diklik. Nah, kan gede toh. Nah, sekarang diputar-putar, itu kalau diklik kanan, ditarik mouse-nya bisa dibesarin. Klik kanan di tempat. Nah, kan. Terus dicari yang glycine 225 tadi mana? Yang ini, Pak. Mana? Ini. 28, Glycine 225. Glycine 225. Nah, di situ kan. Nah, di Iya. situ kelihatan ya, kelihatan bahwa itu ada. Jadi yang namanya ikatan hidrogen itu adalah pasti ada hidrogennya. Nah, dari situ bisa kelihatan itu yang O itu ya, kan ada apa? Biru muda ya, ada Iya. kayak kapsul biru muda. Nah, itu kan ada merahnya toh. Iya, ini. Nah, itu kan oksigen. Oksigen dari Iya. mana itu? Dari asam Bagaimana, Pak? amino, dari asam amino atau dari molekul asetogenin. Dari molekul, Pak. Nah, jadi berarti ikatan hidrogennya itu antara O asetogenin dengan hidrogen. Hidrogennya dari mana? Hidrogennya dari asam amino. Nah, dari asam amino ya. Jadi sebenarnya yang tadi itu sebenarnya bukan berarti apa? eh, dan itu hidrogennya kan berasal dari N ya. Iya. Ya, dari N. Jadi sebenarnya pasti ada hidrogennya. Nah, pertanyaannya hidrogennya itu bisa dari molekul, bisa dari senyawa uji. Dari molekul atau dari asam amino. Untuk mengetahui bisa dibantu dengan mengklik Pmol begitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya itu ikatan hidrogen itu apa? Jelas ada hidrogen. Hidrogen dengan atom yang lebih elektronegatif, misalnya O atau N. Nah, jadi kalau tadi misalnya diuji begitu, ini kok O dengan N. Katanya hidrogen itu ada hidrogennya. Hidrogennya mana? Nah, nanti kamu bisa menjelaskan bahwa hidrogennya berasal dari N. Cuma di Liquid tidak kelihatan. Oleh karena itu perlunya Pmol gitu. Paham? Paham, Pak. Nah, yang tadi S coba. S-nya tadi diklik. Nah, ikatan hidrogen itu biasanya apa? Itu DUM itu ya. Nah, DUM-nya itu Iya. kalau diklik gitu. Nah, itu ya. Jadi biasanya ada berapa ikatan hidrogen itu bisa kelihatan dari situ DUM itu ya. Nah, kalau yang atas paling atas itu secara baris ya. Jadi itu DUM-nya cuma satu ya. Jadi Iya. mendatar, yang satunya ke bawah ya. Jadi DUM-nya yang tadi diklik dengan DUM yang paling atas kanan itu sama itu. Coba diklik DUM yang paling atas itu. Enggak, Pak. Pak, kecil dulu. Saya kecil dulu ya, Pak. Enggak. Hmm. Kok malah. Enggak. Ini banyak dipakai publikasi ini, Liquid sama Imol.
Jadi jumnya sama itu ya. Jum Nggih. yang itu dan itu sama ya. Nah, jadi sudah hafal belum ini singkatan asam amino? Sedikit sih Pak yang baru kehafal. Nah, mungkin Cuman yang satu huruf glisin. kayaknya ya. Yang satu huruf yang belum pada hafal ya. Iya, belum Pak. Hmm. Tak fotokan ini di kulkas saya ada tabel singkatan satu huruf asam amino. Tak kirim ke WA ya. Nggih Pak. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau dari saya sudah Pak. Yang lain siapa yang mau konsultasi? Selina, ada yang ditanyakan enggak Selina? Iya ada Pak. Boleh Ada. sekalian screen Ya, itunya boleh. nggak Pak, naskahnya? Ya, ya, Selina ini naskahnya Selina Nur Asrianto. Asrianto siapa? Gimana Pak? Namamu kan Selina Nur Asrianto. Asrianto siapa? Iya, Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu. Bukan suami, bukan. Belum punya Pak. Punya. Oh iya, belum ini ya. Tak jadikan apa co-host. Ya, silakan. Pertanyaan saya sama kayak Yeni kurang lebih Pak. Yang Apa? masalah ini skor docking. Hmm. Sebentar. Halaman berapa? Ini adalah Halaman, anti-inflamasi. halaman 32. Pakai kode PDB apa aja? Yang 6 COX, 4 COX, 3 LN1, 1 PXX, dan 3 PGH itu Pak, yang 5. Yang untuk NKKB ada, NFKB ada nggak? 1 PEX. Yang mau ditanyakan apa? Ini Pak yang eh, ref liganya itu lebih rendah daripada senyawa uji. Hmm. Nah itu kesimpulannya sudah tepat atau gimana Pak? Kesimpulannya Uji apa? dengan Coba dibaca lagi. Kesimpulannya apa? berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa piperin dapat menjadi kandidat obat antiinflamasi karena skor docking piperin lebih rendah dibanding asetosal, di mana asetosal merupakan obat antiinflamasi yang berada di pasaran. Walaupun skor dockingnya itu masih lebih rendah dari Revligan, Pak. Gitu. Ya, jadi Nativligan itu memang obat yang terpilih ya. Jadi dia biasanya memang poten banget ya. Nah, pertanyaannya nanti kalau ada pertanyaan misalnya dia poten banget, kenapa kok nggak jadi obat misalnya? Kenapa kok yang jadi obat yang asetosal? Tahu nggak? Tahu nggak jawabnya? Belum tahu, Pak. Jadi tidak harus jadi obat. Kenapa? Karena kalau obat itu banyak pertimbangan, misalnya dari segi cara membuatnya.
Jadi misalnya DIF ini misalnya walaupun dia bagus, mungkin cara membuatnya susah. Nah, cara membuatnya, maksudnya pembuatannya di pabrik gitu, di industri besar. Nah, tapi di tingkat lab mungkin masih bisa. Tapi kalau kita untuk industri kan biasanya butuhnya banyak sekali. Nah, itu kira-kira bisa nggak dijadikan apa? Dibuat pilot project untuk industri. Nah, biasanya susah sehingga tidak jadi obat. Jadi itu salah satu pertimbangan kenapa kok banyak native ligand yang tidak jadi obat, yang jadi obat yang lain. Itu salah satunya pertimbangan sintesis. Untuk industri itu kan harus dipikirkan untung ruginya. Kalau yang itu kan cukup di lab kan, cukup di lab. Kalau untuk native ligand itu nggak harus jadi industri. Nah seperti itu. Nah nanti pertanyaannya biasanya ada yang nanya itu, ini antiinflamasi kok kerjanya kok terhadap enzim siklooksigenase 2. Nah kamu harus apa? Harus bisa jawab. Nah misalnya jawabnya misalnya, oh banyak jurnal yang endokengnya itu untuk antiinflamasi ya terhadap siklooksigenase 2. Nah, nanti misalnya ada yang ini sudah ujian proposal ya kemarin. Sudah, Pak. Nah, kemarin ditanyakan nggak, disuruh nambahi itu nggak, yang N-kappa-B nggak? Enggak, Pak, enggak disuruh nambahin. Nggak disuruh ya. Pengujinya siapa kemarin? Pak Ibrahim dan Bu Anita. Ya. Nah, kemarin nanti kalau misalnya lu kok ini ya kemarin kan waktu ujian proposal kan tidak disarankan kan? Tidak disarankan nambah kode PDB enggak? tidak, Pak. Enggak. Nah udah, nanti dijawab itu kalau misalnya. Kemarin soalnya waktu ujian proposal udah disetujui dokengnya terhadap siklooksigenase 2 karena beberapa jurnal itu juga mendokengkan untuk antiinflamasi ke siklooksigenase 2. Apalagi yang ditanyakan? Sebentar. Nah, kayak gini, itu udah di-set ya. Udah di-setting ini siapa tadi? Tia. Ini si Selina kayaknya udah di-setting ini leak load-nya, udah lebih gede dari asam amino. Enggak, Pak, lihat dari video Pak Hari yang itu. Oh ya tadi kelupaan tadi sekalian. Yang siapa tadi? Ada yang kelupaan si Tia. Tia masih ada? Masih, Pak. Nah, Tia tadi itu bentar ya, tak selingin dulu mumpung ingat si Selina. Tia Enggak, Pak. ini itu waktu tabel asam amino itu yang apa? Yang dipakai landasan itu ini apa? Referen ligand ya. Referen ligand. Jadi di sini kan di naskah halaman 3334 itu kan total asam amino ya. Ya, total asam amino kan 20 ya yang apa? Yang 1 EV itu ya, 1 EV 20. Kemudian yang asetogenin itu ada 26 ya, 26. Nah, tapi saya minta ditambahin baris lagi asam amino yang sama ya. Yang sama. Jadi yang sama dengan pembandingnya referen ligand ya. Jadi referen ligandnya itu kan ada berapa? Ada 20 ya, 20. Nah, itu yang sama itu berapa, yang tidak sama berapa. Kalau ini kan tidak ada informasinya ya. Sehingga nanti bisa untuk jelasin kalau misalnya asam aminonya banyak tapi skornya kurang atau kurang stabil gitu, nanti bisa menjelaskan. Kalau ini nanti nggak bisa ya. Ya, bisa paham? Berarti di bawahnya gitu, Pak. Ya, jadi ada kolom yang total asam amino yang sama dengan ligand natif.
Oh, Kalau ini kan cuma apa? Total asam amino ini 20, ini 26, 12. Nah, ini masih apa? Mas nanti apa? Kalau ada skor yang nanti nggak bisa jelaskan kali si Tia. Makanya ditambah di bawahnya total asam amino itu ada total asam amino. Kalau yang direflikan kan 20. Nah, yang sama. Nah, jadi yang sama berapa yang di masing-masing itu ya? berarti yang sama dengan replikan gitu, Pak. Iya, yang sama dengan reflikan kan kita kan bandingkannya dengan referenlikan ya, sehingga Oke, nanti Pak. skor dokenya itu enak jelasin ya. Ya. Jadi begitu ya. Baik, Pak. Oke, nah, yang ini yang Selina mana? Kembali ke Selina. Mana Selina? Ini Pak, saya mau nanya ini untuk skor docking itu eh, ada apa namanya, korelasinya sama asam amino, total asam amino nggak sih Pak? Ada dong, jelas kan dari sana. Nah, makanya itu coba ini dicek coba ini apa? Kode apa terus jumlah asam amino reflikan berapa? Jumlah asam aminonya ada 7 Nah, yang di sini replikan. 7. Terus yang itu berapa? Untuk piperinnya 11. 11. Tapi yang sama berapa? Yang sama 2 Pak. Masa 2? PHE sama ini tirosin. Bukan, maksudnya ini dengan pembanding. Tadi kan total asam itu 7, 11. Nah, 11 itu yang sama berapa? Itu kan hanya jumlahnya. Berarti kalau dilihat dari situ 7 nggih, Pak? Izin menjawab, Pak. Ya, ini kan. Nah, jadi itu kan harus ditambah satu lagi apa baris ya. Total asam amino terus bawahnya itu total asam amino yang sama. Nah, ini nanti bisa untuk bahan apa yang uji. Coba kita perhatikan. Nah, nanti kalau ada ceritanya ini total asam aminonya yang satu 11, yang satu 7. Kenapa skor dokingnya kok kalah? Kok lebih stabil yang 7? Nah, gimana jawabnya? Hmm, belum tahu itu Pak. Makanya tadi ditambahin kolom. Jadi di sini kemungkinan yang lebihnya itu nggak ada faedahnya. Terus Anda bandingkan leak plotnya yang itu dengan replikan. Coba ditampilkan bisa nggak? Yang kode apa Pak? Piperin sama itu replikannya. Ini kan kalau yang orang awam kan pertanyaan ini ya. Yang satu minus 92, yang satu minus 88. Sementara asam aminonya banyak yang minus 88. Kok nggak logis? Nah, Ini menampilkan link Bapak. hmm. Ini sebentar. Di naskah ada nggak? Yang bandingkan Nah, dua. Yang bandingkan itu tadi coba. Ini Selina. Yang bandingkan antara apa tadi? Molekulnya piperin. Piperin ini sama itu paper. ada nggak? Oh ya ini juga ya nanti yang validasi juga ya. Jangan kecil kayak gini ya. Yang bagian mana Pak? Ya semua. Ini gambarnya kok kecil-kecil. Dibesarkan tadi kayak tadi saya diklik kanan atau digedekan tadi loh biar jelas. Ini kecil-kecil masih kurang Untuk mantap. primolnya Pak. Bukan Yasara. Yasaranya validasinya kan kecil-kecil ininya apa? Gambarnya itu kurang meyakinkan gitu loh. Oh yang ini Pak. Ya, itu kan bisa digedekan toh.
di apa? Kayak tadi klik kanan terus di apa? Tarik ke muka kita biar terus diputar, nggak akan merubah angka itu, diputar yang enak gitu. Nggih. Nah, sekarang yang tadi visuasi piperin. Nah, contohnya yang mana ya? Piperin sama replikan tadi ya. Yang tadi satu apa? Satu PX ya. Nggih 1 PX. Satu PEX tadi yang apa? Yang menimbulkan itu pasti akan ditanya itu. Jadi tanya sama penguji. Nah, piperin, piperin. Oh ya, yang apa? Yang di link plotnya kan redocking tahu yang ditampilkan redocking ya. Gimana, Pak? Yang ditampilkan itu redocking tahu. Yang Anda tampilkan di liga natif yang berikatan dengan inhibitor itu redocking bukan? Yang di link plot. Halo. Ya, halo, Pak. Yang satu PXX yang ada di layar itu hasil redocking atau PDB asli. Ini Halo. hasil sebentar, Pak. Dulu kalau nggak salah udah saya kasih tahu, jadi yang dibandingkan itu dengan redocking-nya, bukan PDB asli. Kalau PDB asli itu nggak fair kita. Kan PDB asli itu kan hasil lab basah. Terus kalau redocking atau validasi itu kan hasil komputasi. Jadi seharusnya yang dibandingkan ya sama-sama komputasi. Kalau komputasi Anda hasil docking ini kan komputasi dibandingkan dengan PDB asli, ya nggak matching. Kalau yang tadi, yang Tia tadi gimana Tia? Yang dibandingkan PDB asli atau redocking? Redocking, Pak. Ya, redocking ya. Nah, di situ. Si ini gimana? Kalau si Selina gimana? Pembandingnya itu redocking atau PDB asli? Yang dari Yasara itu ya, Pak? Ya, itu hasil PDB asli atau Anda bikin PDB redocking? Redocking, Pak. Redocking, oke. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan tadi kan jumlah asam amino kan itu lebih banyak yang piperin, tapi kok kalah ya dengan replikan PXX. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, makanya itu di apa? Harus ada kolom asam amino yang sama. Nah, setelah yang sama itu ada nggak ikatan hidrogen? Coba di situ ada nggak ikatan hidrogennya? Kalau di ininya bisa nggak? Di link plotnya bisa nggak ditampilkan? Oke, sebentar, Pak.
Sudah terlihat belum, Ki, Pak? Oh ya, sudah. Ini yang piperin ya, piperin. Nah, piperin ini kan di sini ada serin 530 ya. Sini hijau juga. Nah, kalau bagus itu sebenarnya disandingkan. Bisa nggak satu layar dua gambar? Yang satu piperin, yang satu redoking. Nanti UNK-nya itu bisa direname ya, jadi piperin gitu. Berarti ini buka link plot baru, Ki, Pak? Iya, bukan link plot baru. Seperti ini, Pak. Itu piperin. Yang tampak di layar baru piperin ya. Jadi sekali lagi nanti di kolom tadi ditambahin asam amino yang sama dengan refligan. Nah, terus kalau kasus seperti ini nanti Anda cermati. Yang sama itu yang hijau berapa? Bisa jadi yang hijau banyak refligannya. Padahal hijau itu kan ada ikatan hidrogen. Sehingga apa? Sehingga bisa dijelaskan kalau oh ini sama. Asam amino yang samanya ada sama, ada 7. Tetapi ini banyak yang ini. Masa 7 kayaknya banyak ini ya. Berapa tadi? Piperin PXX dengan piperin tadi berapa ya? Coba ditampilkan yang tadi. Ya, tabel asam-asam amino tadi coba. Nah, itu ya. Jadi itu nanti itu yang dikalkulasi yang sama. Yang sama ada berapa? Yang sama ada yang ikatan hidrogen atau asam aminonya aja, Pak?
Asam amino dulu. Asam amino yang ada di replikan itu berapa? Terus yang di piperin berapa? Yang sama. Kalau tadi kan Yang sama piperin ada 7, Pak. nah, 7. Tadi kayaknya lebih loh. Masa 7? Nggak salah ngitung. Tadi tak cek kok kayaknya banyak. Lebih dari 7 tadi, Ci. Piperin. Ini Pak, totalnya 11, yang sama ada 7. Kalau yang redokeng 7. Coba dicek lagi tadi. Kok kayaknya enggak. Lebih dari 7 tadi. Yang Yang piperinnya, Pak. redokeng, PXX coba. Sebentar. Yang di Lickbotnya, Pak. Iya. Yang ini bukan, Pak. Iya, itu berapa itu? 7 emang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul 7. Iya, 7, Pak. 7. Oke, kembali ke tabel lagi. Nah, jadi nanti cara menjelaskannya itu yang sama aja ya. Yang sama ada berapa? Ada 7. Berarti yang lain itu nggak usah dipikirkan. Berarti sekarang pertanyaannya sama-sama 7 ya, sama-sama 7 kenapa yang itu lebih bagus padahal eh, piperinya itu kan ada yang hijau ada 4. Yang itu ada 3. Nah, kenapa kok yang 3 malah lebih minus? Gimana jelasinnya? Jadi jumlah ikatan hidrogen memang penting, tetapi bisa jadi yang replikan itu jaraknya lebih dekat, makanya harus dicek ya. Yang hijau-hijau itu, yang 3 itu lebih dekat enggak dengan yang 4 yang piperin. Nah itu bisa dicek di Lickplotnya disandingkan. Bisa jadi juga misalnya gini, fenilalanin 209 itu mungkin penting banget sehingga apa? Di situ ikatan hidrogen di replikan tapi di situ kan tidak kan. Nah, jadi bisa juga dijelaskan apa? Di sini ikatan hidrogen ada 3 kan? Betul nggak? Nggih, Pak. Ikatan hidrogen yang direplikan kan ada 3. Nah, sekarang ikatan hidrogen berarti asam-asam amino di situ tuh penting banget. Sekarang di piperin yang 3 itu ada semua atau adanya berapa? Yang sama dengan yang 3 itu berapa? Cuma 2 kan? Nggih, cuma 2. Nah, itu bisa juga untuk jelasin. Jadi pintar-pintar kita jelasin gitu. Bisa dicek nanti, dicek jaraknya.
Jadi yang penting urut-urutannya itu pertama ikatan hidrogen. Itu energinya paling banyak. Terus ikatan hidrogen tergantung dari jarak. Makin dekat, makin bagus, makin stabil. Baru yang lain. Terus sekali lagi kalau membandingkan itu, yang jadi pembanding bukan hanya jumlahnya. Yang sama dengan pembanding itu ada berapa asam amino jumlahnya. Paham nggak? Iya, Pak, paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih dua ya? Kalau protein target itu berarti PDB atau apa nih, Pak? Jadi gini, PDB itu kalau di plan ini kan terdiri dari target sama inhibitornya sama obatnya. Jadi PDB itu mengandung obatnya. Jadi kalau di sana targetnya itu nama enzimnya. Misalnya 6 kok. 6 kok itu targetnya apa? 6 kok. Bukan, targetnya itu protein yang ada di kode 6 kok. Apa itu? Siklooksigenase 2. Karena di 6 kok itu bukan hanya proteinnya, tapi ada obatnya yaitu SC58. Nanti di 1PXX misalnya targetnya apa? Targetnya itu yang ada di kode 1PXX. Apa itu? Sama, enzim siklooksigenase 2. Tapi di kode PDB ini ada inhibitornya. Beda lagi namanya, begitu ya. Jadi harus paham bedanya PDB dengan target. Ya. Targetnya itu memang ada kaitannya dengan PDB. Tapi bukan PDB itu. Karena PDB itu ada apa? Ada targetnya. Ya ada apa? Obatnya. Obatnya itu kan kita apa? Kita ganti dengan obat kita. Paham? Iya, paham, Pak. Jadi jangan diampur aduk. Misalnya targetnya apa? 6 kok. Bukan. 6 kok itu kode PDB. Targetnya adalah 6 kok itu apa isinya? Oh, enzim siklooksigenase 2 yang berinteraksi dengan SC58. Oh, berarti targetnya enzim siklooksigenase 2. Jadi pada saat kita endokengkan kan itu kita copot itu SC58-nya, ligan natifnya. Ada lagi? Untuk yang keterangan gambar ini berarti udah benar inhibitor COX-2 ya, Pak? Mana? Isolasi yang berikatan dengan oh salah itu. Jadi kalau itu kan berarti jadi visualisasi interaksi 2D 3D yang berikatan dengan inhibitor bukan. Jadi apa? Nah, ini salah ini ya. Jadi visualisasi itu apa? Dengan enzim dengan bukan dengan inhibitor. Berarti ini diganti enzim gitu, Pak? Iya. Jadi interaksinya itu dengan enzim bukan dengan inhibitor. Nah, PDB nah kayak gitu ya. Jadi obat itu berinteraksinya dengan enzim bukan dengan inhibitor. Obatnya itulah inhibitornya. Oh, gitu. Itu ya. Yang tadi juga ya. Yang sama ya. Diskusi kita untuk umum ya. Jadi bukan hanya untuk Selina. Untuk Tia juga ya. Ada lagi? Untuk yang RMSD yang lebih dari 2 Armstrong itu kan berarti tidak bisa dilanjutkan untuk uji selanjutnya ya, Pak? Oh,
Sudah dicoba belum cara lain? Gimana, Pak? Jadi kalau apa yang paling minus RMSD-nya di atas 2, terus apa? Yang dilakukan apa? Konformasi, Pak. Bukan, dihitung dulu yang lain. Jadi kan yang terstabil misalnya nomor konfirmasi 10 misalnya, terus dicek RMSD-nya di atas 2. Nah itu terus jangan ditambah dulu konfirmasinya, yang 9 dihitung satu-satu. Nanti kalau sudah ada yang apa, yang di bawah 2 ya udah bisa. Nanti itu yang dipakai yang di bawah 2 itu. Baru kalau itu dihitung satu-satu nggak ada, baru dinaikkan jadi 15 atau 20 begitu. Jadi nggak langsung terus ditinggal, enggak. Ya. Paham? Masih belum paham, Pak. Belum paham. Apa yang nggak valid apa misalnya? Maksudnya misalkan ada pertanyaan gitu, Pak, nanti. Ya, jadi kalau di atas 2 sebelum ganti PDB ada usaha lagi. Yang lain dihitung dulu karena antara skor dokeng itu nggak selalu terus identik dengan RMSD. Skor dokengnya stabil, belum tentu RMSD-nya langsung stabil. Makanya misalnya ada apa yang paling stabil kita cek, oh kok di atas 2, yang 9 itu kita cek satu-satu. Dan itu di buku saya kan ada itu, di buku desain antibiotik. Kalau yang 10 udah dicek satu-satu nggak ada, baru ditambah konformasinya. Kayak 6LU7 itu, anti COVID itu saya 10 nggak valid. Nah hitung yang 9 nggak valid, saya naikkan 20. Ternyata ada 2 yang valid. Tidak mesti harus yang terstabil. Yang terstabil itu bonus itu ya. Kalau di software MOE malah nggak ada itu bonus. Kalau di plan itu ada bonus, biasanya yang paling stabil langsung bagus gitu. Iya, Pak. Belum jumpai kemarin. Belum jumpai di atas 2. Sudah belum? Dalina. Halo? Dalina. Halo? Dalina pernah Halo, nggak? Hah? gimana, Pak? Dalina pernah nggak RMSD-nya di atas 2 terus ngapain? Eh, Kemarin di bawah 2 semua, Pak, Oh RMSD-nya. ya, jadi kalau di atas 2 itu jangan ganti PDB dulu. Dicek dulu yang 9 satu-satu. Kalau nggak ada baru ditambah konfirmasi. Iya, gitu. Dan itu di buku saya ada, desain antibiotik itu ada. Barusan saya ngerjakan bantuan AS3 juga ada, tidak valid, terus tak cari yang lain, oh valid. Ada 2 ternyata malah. Ada lagi pertanyaan? Mungkin satu lagi, Pak. Berarti kalau misalkan penguji tanya cara melakukan uji T, nanti ditampilkan yang Excel Bapak kirim itu, Pak. Ya, uji T-nya itu sebenarnya itu sudah tak ringkas, ada rumusnya toh. T Iya. hitung itu kan ada rumusnya apa, cara mencarinya, tapi panjang banget. Sudah tak bikinkan apa, sudah tak ringkas, tinggal masukin data itu. Iya, Pak. Ya di apa, di searching di googling ada itu cara menghitung T, hitung itu panjang itu. Sudah tak bikin mudah, tinggal masukin rata sama SD, sudah ketemu. Mungkin dari saya cuma itu, Pak, pertanyaannya. Nah, yang paling penting itu ya, kalau T hitung lebih kecil dari T tabel berarti tidak ada perbedaan alias sama.
sama potennya molekul kita. Tapi kalau T hitungnya lebih besar, itu ada perbedaan. Nah, ada perbedaan itu dua kemungkinan. Molekul kita yang lebih bagus atau molekul kita yang lebih jelek. Nah, itu dicek reratanya ya. Reratanya minus yang mana? Kalau minus yang apa? Punya kita berarti oh kita lebih poten. Berbeda bermaknanya itu lebih poten. Tapi kalau minusnya kurang ya berarti berbeda bermaknanya apa? Itu tidak poten. Berarti replikannya jelas poten, kita yang tidak gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut siapa lagi? Eka itu yang kemarin ujian proposal itu ya, 2 kali itu. Iya, Pak. Gimana? Ada kesulitan? Udah paham sekarang? Ada yang mau ditanyakan nggak, Tadi Eka? pertanyaan kurang lebih tadi sama kayak Yeni sih, Pak, yang di apa Oke. namanya? Di PDB 1 EVA itu Oh. senyawanya hasil dockingnya lebih besar di refligannya, Pak. Lebih besar atau lebih apa? Jadi istilahnya jangan besar kecil ya, lebih stabil gitu. Lebih stabil atau kurang stabil gitu aja ya. Kalau lebih besar itu nanti kadang-kadang salah ya. Yang dimaksud lebih besar apa di sini? Lebih minus yang mana? Lebih minus yang refligannya, Pak. Oh ya, berarti kurang stabil ya dibanding Refligan. Tapi kalau dibandingkan dengan Acetylcholine masih ini kan menang toh? Iya, Pak. Iya. Ya, jadi nanti itu apa? Yang penting ada pembanding dengan Acetylcholine. Ya kalau dua-duanya dengan 2 kode itu lebih menang toh dengan Acetylcholine lebih minus enggak? Mohon maaf, bagaimana, Pak? Kalau di 2 kode itu molekul ujinya lebih minus enggak dibanding Acetylcholine? Iya, Pak. Senyawanya lebih minus. Ya, berarti kan bisa untuk enzimer. Tinggal kekuatannya itu nanti eh, dikonfirmasi dengan uji in vitro ya. Dibanding anu gimana? Kok ini kok beda-beda dibanding dengan apa? Acetylcholine udah dibanding rifastimin sebenarnya. Rifastimin di kode 1 EV itu lebih bagus electric acid. Tapi kalau yang di 1 ACC lebih bagus yang mana? Kalau 1 ACJ lebih bagus senyawa ujinya, Pak. Coba uji. Dibanding rifastimin ya, makanya perlu konfirmasi uji in vitro. Nanti disarankan perlu akan in vitro mengenai senyawa itu biar nanti jelas karena komputasi itu tetap hanya prediksi ya. Jadi tidak bisa kita baru komputasi terus mendeklar ya, mendeklar sehingga terlalu gegabah ya. Termasuk dulu anti COVID itu kan banyak yang gegabah ya. Jadi prediksi itu harus dibuktikan dengan in vitro atau in vivo ya. Bahkan in vitro itu juga bisa meragukan kalau apa kalau benar nanti sesuai dengan in vivo, tapi kalau nggak benar ya bisa beda ya. Misalnya hesperidin. Hesperidin diuji secara in vitro dengan in vivo beda. Di in vivo belum terhidrolisa, di in vivo terhidrolisa. Jadi beda nanti begitu. Oke, Eka. Terus apa lagi? Atania, Atania belum ini ya. Dan bikin proposal belum Atania? Udah, Pak, tapi Udah belum di sidang. udah dikirim ke saya. Udah sih, Pak, tapi udah lama. Belum ngirim lagi, Pak. Oh, ada yang baru nggak dengan yang lama? Sama, Pak. Oh, kalau sama ya. Ya, Pak Hari mau nanya, Pak. ya silakan. Ini kan saya sudah nyoba melakukan visualisasi, nggih, Pak. Ya, Tapi di laptop saya, link cloud-nya itu tidak bisa terhubung otomatis langsung ke Bimol itu sih, Pak. Terus saya melakukannya manual. manual Apakah itu gimana?
Manual gimana? Masukkan file dari data Lickplot ke PyMol. Terus hasilnya gimana? Sama enggak? Sama, Sama, masa? sama Pak. Heeh. Bisa share Apa screen. coba? Oh, yes, benar Pak. Kalau dulu pengalaman saya susah itu kalau langsung dari apa PDB banyak ngeklik gitu ya. Sebentar nih Pak. Ya, Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. ya, Kan izin share screen dulu ya Pak. ya, silakan. Mengenai yang ini Pak, yang tabel, untuk kesimpulannya bagaimana Pak? Kan yang tadi itu kan yang tulisan hijau kan belum tentu ikatan hidrogen Dok. Kan Pak, yang Tadi asam amino. di keterangan tadi yang hijau kan ikatan hidrogen, bukan? Yang hijau, yang garis hijau kan Pak? Atau yang garis hijau atau yang tulisan hijau Pak? Yang garis hijau, bukan, yang tulisan hijau. Ya, Oh, yang tulisan hijau itu hijau yang tadi ini. kan ada keterangan yang di color tadi kan. Tulisan hijau itu ikatan hidrogen. Nah, kalau nggak ada jaraknya, berarti dia itu nempel berarti. Yang color, yang bond. Yang pun, berarti lihatnya Hidrogen. yang pun ya Pak, Iya, bukan yang atom. bukan. Bukan yang atom. Kan kita mau nyari ikatan. Bond itu kan ikatan. Jadi Berarti yang hijau itu biasanya kan dicantumin atom-atomnya. Kalau yang coklat itu kan enggak, karena hidrofob. Nah, kalau yang hijau itu coba itunya diklik. Kalinya itu diklik. yang apanya Pak? Itu yang menutupi itu kan kita ketutup jadinya. Oh Nah, ya, itu
Nah, kalau yang hijau itu kan biasanya ada dicantumin atom-atomnya toh, misalnya glisin 225. Di situ ada ikatan hidrogennya, ada jaraknya. Kalau yang lain misalnya tirosin 116 misalnya, itu kan ada atom-atomnya toh, ya toh. Oh iya. Kalau yang coklat kan nggak ada. Jadi yang hijau itu ikatan hidrogen. Kalau nggak ada jaraknya berarti dia kemungkinan sangat dekat, nempel gitu kan. Oh, berarti bukan mengenai garisnya ini ya, Pak ya? Bukan. Oh, Kalau apa tulisannya itu loh, tulisan asam aminonya itu loh. oh iya, Pak. Itu UNK-nya nanti direname ya. Bisa direname jadi astogenin gitu. Oke. UNK-nya Iya, itu Pak. ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mm-mm. Pak Heri, mohon maaf untuk yang Atania boleh dijadikan co-host tidak nggih, Pak? Natania, Natania kayaknya. Nggih, Oh iya, yang ya udah. seperti ini, Pak. Ini kan udah di ini ya, Pak, di plot. Terus Kemudian edit bisa. Sebentar, Pak. hmm, kalau di double klik yang hitam nggak mau. Nggak bisa, Pak. Hmm. Ini coba saya ke Paimol kayak gini, Pak. Gimana? Kok nggak belum muncul ya, Pak? Belum. Di situ udah. Sebentar, Pak. Udah. Oh, mungkin di apa? Keluar dulu, Oh, iya, Pak. terus share screen lagi, diulang share screen. Yang di Paimol seperti ini, Pak. Hmm. Hmm. Sebentar, Pak. Hmm.
Seperti itu, Pak, munculnya. Ininya sama. Sama. Gimana gimana tadi caranya? Dari File, close, open terus open ke itu tadi kok ke kok temp. kok bisa dari situ kenapa? Tadi Tadi kan dari tadi lip pertama plot, kan buka close terus terus nanti kan pada edit itu loh, Pak. eh, pada edit terus diapain? Coba diulang. Close terus edit terus apa? Penyimpanan loh, Pak. Nyimpannya kan di tab ininya. Hah? Ya, Pak, sebentar. Oke, sebentar. Ya. Nah, itu kan edit. Edit, Heeh. program pad. Ini loh, Heeh. Pak, di sini ada temp. Heeh. Nah, Ada terus di save. temp. Heeh. Kayak gini. Terus Ada, klik 2 kali. Nanti nyimpen di folder temp hasil klik plotnya ini, Pak. oh, sebentar. Jadi tadi ada di temp terus diapain tadi di tempnya? Nanti yang folder di temp itu dimasukkan ke PyMol. Oh, tadi udah ada terus supaya nyimpen di temp diapain? Itu di save. Oh, di save. Iya, Nah, coba diulang. Edit. edit, Heeh. program pad Heeh, ini, terus save. oh save itu. Berarti nanti Iya, nanti sudah ada di temp. iya, Pak. Ya, terus buka Pimol, terus di apa? Di itu di yang dibuka di temp. Pak. Iya, Hmm. terus dimasukin ke PyMol. Oh, coba. Sekarang yang Pimol. Iya, Pak, sebentar. Ya, tadi itu sama persis ya nanti. Itu tapi Iya, kalau ditutup nggak apa-apa itu ya. nggak Udah apa-apa, Pak. nyimpen, soalnya udah nyimpen ya. Ini kalau yang di File, open, open terus di temp. temp, Temp yang paling temp mana? cari yang di temp, Pak. Temp yang Temp paling di di C. eh, Terus yang paling bawah atau yang paling mana? nanti kan ada itu sesuaiin ininya, Pak, jamnya tadi itu jam berapa nyimpennya kayak gitu. Oh gitu. Terus Itu nanti di kalau biar open. otomatis nanti muncul kayak tadi, Pak. Sebenarnya biar otomatis bisa coba Gimana, Pak, kalau ada coba apa? eh, saya pengen buka lihat alert? apa? Pimolnya ada di mana coba? Di sebelah kiri bawah karena bisa ada program-program toh. Hmm, Coba yang kiri bawah itu. diklik yang di Windows kan ada Ini, Pak. mana? Oh, Nah, Pak. atau itu coba file Pimolnya ada di mana itu file coba file Pimolnya itu kan ada file. Iya, sebentar, Pak.
Ya. Nah, ini juga bisa ini di apa? Di kiri bawah kan ada Windows, bisa diklik itu coba. Enggak bisa ya? Bentar, Pak. Hmm, Masih buka link plot enggak? enggak, Pak. Ini ke file ya, Pak? Enggak kelihatan nih ininya. Udah share screen belum? Oh, belum. Belum, Pak. Udah, Pak. Nah, udah toh. Kalau udah, coba buka link plot dulu. Link plotnya dibuka dulu. Kayak tadi, yang tadi. Udah, Pak. Kok belum Belum kelihatan? muncul ya, Pak. Sebentar. Belum. Nah, Ini, terus Pak. terus buka yang tadi. Buka yang tadi. Oh, laptopnya masih ini ya, masih 32 ya. Oh, mungkin karena laptopnya 32 itu ya. Berarti pimolnya harusnya pimol 32. Itu caranya gimana, Pak? Ini tadi kok ada 32, jangan-jangan laptopnya laptop lama ya. 32. Di Ini yang baru, Pak. 32 atau 64? Sebentar. Kok Sebentar, Pak. tadi Saya ulangi, Pak. kok tadi ada sistem 32 tadi. Yang mana sih, Pak? Udah tadi. Dan nanti bisa dicek itu. Tahu nggak ini laptopnya 32 atau 64 tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Oh, tadi kok ada jangan-jangan 32, tapi biasanya sih udah 64 kalau laptop sekarang. 64 sih kayaknya, Pak. Ya. Nah, sekarang itu jangan ditutup itu ya. Sekarang itu apa? Di minus saja. Di minus saja. Terus eh, Pimolnya ada di mana? Di kiri bawah kan ada Windows, bisa diklik kan nanti kelihatan Pimol, ada Yang program ini, Pimol. Pak. Pimol. Nah, Pimolnya ada di mana itu? Ya apa? Di klik kanan coba. Klik kanan. Ini Terus ya, Pak. properties ada enggak? Open file lokasi. Open Iya. file lokasi. Nah, itu. Di sini, Pak. Nah, terus di klik kanan coba. Pimol yang paling bawah di klik kanan. Terus Properties ada enggak? Properties ada enggak? ada, Pak. Nah, propertiesnya ada di mana itu? Nah,
Nah itu apa? Ini Targetnya itu di copy itu. copy. Udah, ini ke klik plot ya, Pak? Iya. Sekarang klik plot, edit, Edit. program pad. Salah. Iya, iya, Pak. Sebentar. Ini diganti ya, Pak? Nah itu diganti itu. Paste kan. Terus di save. Udah. Bisa nggak sekarang? Double klik bisa nggak itu? Bisa, Pak. Bisa kan? Udah bisa. Makasih Ya, ya, Pak. ya. Ada lagi? Udah, Pak, dari saya. Ya, yang lain siapa lagi yang belum? Ada yang mau nanya lagi? Yang belum nanya siapa? Sudah semua? Sudah, Pak. Ya. Gimana? Sudah cukup? Pak, saya mau tanya lagi, Pak, Ya. mengenai kan apa namanya syarat pendaftaran untuk sidang yang SSK itu kan untuk kartu bimbingannya bagaimana gitu, Pak? Ya dibuat aja. Nanti tanda tangan saya kirim tanggal Berarti berapa. pakai pakai itu aja ya, Pak. Apa namanya? Langsung aja ya, Pak. Nggak kirim, maksudnya nggak tanda tangan basah gitu, Pak. Ya, kalau mau basah berarti dikirim. Harus Oh, basah gitu. atau boleh ini? Kurang paham, Pak. Kalau kemarin yang Anissa bagaimana, Pak? Kayaknya itu nggak basah kelihatannya. Tak kasih tanda tangan kemarin. Oh, nggih. Kalau kayak gitu ya kayak gitu aja nggak apa-apa, Pak. Ya, Berarti, Pak. jadi nanti dibuat daftar tanggal berapa, diskusi apa gitu ya. Nah, terus nanti minimal harus berapa kali nanti di apa? Disesuaikan. Terus nanti tak kirim tanda tangan saya. Nanti mengenai apa namanya isinya itu diskusi apa itu nanti dikirim ke Pak Hari atau nggak usah gitu, Pak? Nah, dibuat aja. Dibuat kalian kan masih ingat misalnya diskusi visualisasi, diskusi apa gitu. Bisa ingat Oh, toh? nggih, Pak. Iya, Ya, Pak. pokoknya sekitar topik kita kan bisa misalnya diskusi PDB atau visualisasi atau apa gitu ya. Baik, Pak. Hmm. Kalau bisa, kalau misalnya bisa apa jarak jauh ya nggak apa-apa, nggak harus ke Jogja. Hmm. Sudah cukup? Ini nanti revisiannya langsung saya kirim ya, Pak. Kenapa? Revisian naskahnya kirim soft file dulu atau langsung hard file, Pak? Software aja, software kan. Ya, jadi nanti yang itu yang kalau tadi gambar-gambar kecil dibesarin, terus yang tabel-tabel kepotong dirapiin. Kemudian yang lampiran yang terlalu kecil itu diusahakan agak besar gitu ya. Iya, Pak. Ya, ada lagi? 2 jam kurang 6 menit. Ya, udah cukup? Halo? Oh, izin bertanya Pak, berarti Ya, kita Selina, Yeni sama Eka bisa maju untuk bulan depan gitu? bisa. Kalau butuh tanda tangan nanti tak kirim nanti. Nggih, Pak. Terima kasih. Ya, gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa nengok YouTube saya atau tanya langsung saya. Begitu?
Udah cukup? Sudah cukup, Pak. Baik kalau gitu ya. Mudah-mudahan sukses semua ya. Mudah-mudahan tidak ada yang dapat B ya. Dapat A semua. Ya, jadi yang penting kalau ujian skripsi itu pertama kalian harus menguasai materi. Kemudian kalau sudah menguasai materi itu harus yakin ya. Kalau ada penguji yang bertanyanya seperti apa itu sebenarnya nguji mental aja. Jangan langsung bleret gitu ya. Begitu? Iya, Pak. Ya, sudah cukup ya. Kita tutup ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Baik kalau gitu, alhamdulillah kita sudah diskusi 2 jam ya. Ini tak bela-belain, saya belum makan siang ini. Bela-belain diskusi. Ya, mudah-mudahan sukses semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, mari.